Di sebuah desa terpencil, ada sebuah hutan yang dikenal sebagai hutan larangan. Tak seorang pun berani masuk ke dalamnya kecuali mereka yang terpaksa. Di tengah hutan itu, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan, menurut cerita warga setempat. Rumah itu dulunya dihuni oleh seorang dukun hitam yang menghilang secara misterius setelah desanya terkena kutukan. Suatu malam, 3 orang pemuda bernama Raka, Andi, dan Siska memutuskan untuk membuktikan keberanian mereka dengan menjelajahi rumah tersebut. Dengan membawa senter dan kamera, mereka masuk ke dalam hutan yang gelap dan sunyi. Hanya suara ranting patah dan angin yang berdesir mengiringi langkah mereka. Setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka tiba di depan rumah tua itu. Dindingnya penuh dengan lumut, jendela-jendelanya pecah, dan pintunya terbuka sedikit, berderit seperti menyambut kedatangan mereka. Saat mereka masuk, suasana terasa dingin meskipun tidak ada angin. Di lantai rumah yang berdebu, mereka melihat jejak kaki yang mengarah ke ruangan dalam. Sepertinya ada orang lain di sini, bisik Andi, suaranya bergetar. Mereka mengikuti jejak itu sampai ke sebuah kamar yang pintunya tertutup rapat. Ketika Raka mendorong pintu, terdengar suara seperti seseorang berbisik, "Pergilah." Tapi tidak ada siapa-siapa di dalam kamar itu. Hanya sebuah cermin besar yang retaknya membentuk pola menyerupai wajah yang sedang tertawa. Siska mendekati cermin, matanya terpaku pada bayangannya sendiri. Namun, saat dia melangkah lebih dekat, bayangannya di cermin tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu malah menatap langsung ke arahnya dan tersenyum lebar. Siska berteriak, dan Raka serta Andi segera menariknya menjauh. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki di lantai atas. "Kita harus pergi sekarang," kata Raka. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, lampu senter Andi padam, dan suasana menjadi gelap gulita. Dengan gugup, mereka mencari jalan keluar, tetapi malah menemukan diri mereka di depan tangga yang menuju ke lantai atas. Tangga itu basah oleh sesuatu yang lengket dan berwarna merah gelap. Siska mulai menangis, tetapi Raka mencoba menenangkannya. "Ayo, kita harus tetap bersama," katanya. Mereka memutuskan untuk naik, meskipun firasat buruk semakin kuat. Di atas, mereka menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi oleh boneka-boneka rusak dengan mata yang seperti hidup. Di tengah ruangan itu, ada sebuah kursi goyang yang bergerak sendiri. Di atasnya duduk sosok wanita tua dengan wajah membusuk. Wanita itu menoleh ke arah mereka dengan gerakan kaku. "Kalian tidak seharusnya datang ke sini," katanya dengan suara serak. Dalam sekejap, dia menghilang, tetapi suara tawanya masih terdengar di seluruh rumah. Ketika mereka mencoba keluar, pintu rumah tiba-tiba tertutup dengan keras. Jendela-jendela bergetar, dan suara langkah kaki mendekat dari segala arah. Rumah itu seakan hidup, memerangkap mereka di dalam. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan Raka tergeletak di pinggir hutan. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Ketika mereka bertanya apa yang terjadi, dia hanya bisa mengatakan, "Mereka tidak akan pernah membiarkan kita pergi." Rumah itu tetap berdiri, dan suara tawa wanita tua masih terdengar di malam hari, memanggil mereka yang berani memasuki hutan larangan.